Kali ini kita akan membahas sebuah in-ear monitor dari merek Anta Baranta. Tapi bukan Chi-Fi. Biar gak penasaran, bumper dulu. Lime-Ears, mungkin kalau di Indonesia kan akan menjadi kuping jeruk nipis. Aneh. Lime-Ears sendiri adalah sebuah perusahaan yang berasal dari Polandia. In-ear monitor dari Polandia yang pertama kita bahas di channel Sound Dignity ini. Kebetulan kita dapat in-ear monitor ini adalah pinjaman dari Sultan Malang, jadi mau thanks berat untuk Bro Randy. Kalau kita lihat dari line up, Lime-Ears sendiri memang tidak terlalu banyak line up-nya. Dan salah satunya adalah Aether R yang merupakan salah satu line up yang cukup tinggi yang menggunakan 6 balance armature per side. Selain 6 balance armaturnya, yang menarik juga dia memiliki switch tuning untuk men-tuning bass regionnya atau low regionnya. Untuk harganya sendiri dipasarkan di angka 1.300 euro atau mungkin sekitar 19 jutaan kalau kita kurskan di rupiah, dan mungkin sampai Indo plus tax mungkin bisa 20-an ke atas sih harganya kalau sampai ke Indo. Selain harganya yang cukup mahal, Lime-Ears Aether R ini juga cukup langka di Indonesia. Jadi kita dapat kesempatan yang cukup spesial dan langka sih untuk mereview in-ear monitor satu ini. Oke, untuk packagingnya kita skip dulu karena kita mendapatkan batangan in-ear monitor dan kabelnya saja kebetulan. Selanjutnya kita bahas build quality dari Aether R ini. Untuk build dari Aether R sendiri menggunakan resin biru galaksi dan terasa solid. Tidak terdapat fan hole sama sekali di in-ear monitor satu ini karena dia menggunakan full balance armature driver. Selain itu juga kita bilang nozzle-nya ini tidak terlalu panjang dan nozzle-nya ini berbahan brass. Ini bahan yang cukup unik untuk sebuah nozzle in-ear monitor. Dan brass-nya ada sedikit oksidasi jadi berwarna sedikit hijau-hijau gitu, agak sedikit jelek aja untuk dipandang sih. Dan untuk nozzle-nya sendiri berdiameter sekitar 5 mm mungkin ya. Dan di sini triple bore, jadi tidak ada filternya sama sekali dari nozzle-nya ini. Dan di bagian dalam housing sendiri ada marking merah dan biru ini nomor serinya. Di bagian belakang housingnya sendiri ada switch berwarna hitam ini untuk men-tuning bass regionnya. Tapi sekali lagi tidak merubah in-ear monitor ini jadi bass head in-ear monitor. Untuk bagian faceplate-nya sendiri senada dengan bahan housingnya, di mana ada kesan galaksi-galaksinya gitu, kayak ada glitter-glitter yang menggambarkan bintang-bintang. Keren banget sih menurut saya untuk housingnya ini. Dan ada tulisan Aether R di bagian mana ini? Kiri dan logo Lime-Ears di bagian kanan berwarna gold. Untuk kabelnya sendiri kabel regular atau kabel generik 2-pin 0,78 mm dengan air hook preform yang berbahan plastik transparan seperti ini. Untuk kabelnya sendiri ya ini kabel burik seperti biasa, seperti halnya Noble Audio juga menggunakan kabel burik seperti ini. Kabel yang bisa dikategorikan agak tipis sih untuk kelas in-ear monitor di angka $1.000 atau 1.000 euro ke atas. Untuk chin slidernya dia menggunakan bahan plastik transparan seperti ini dan splitter berbahan plastik juga. Lalu untuk bagian bawahnya ini kabelnya twisted berwarna hitam yang tipis juga menurut saya dengan jack L-shape 3,5 mm gold plated non-mic. Di harga segini kita bilang untuk build quality-nya kita berikan skor C+ karena memang in-ear monitornya sih oke, tapi kabelnya ini ya kita bilang seperti halnya Noble Kaiser Encore lalu U12T itu kabel bawaannya kok saya bilang jelek banget untuk kelas harga yang kita bilang high end. Dan ini juga salah satunya yang mengimplementasikan kabel yang mirip-mirip seperti Noble dan juga 64 Audio. Untuk fitting dari in-ear monitor satu ini dia memiliki housing yang bisa dikategorikan sedikit gendut walaupun tidak super besar banget, dan pemakaiannya ini bisa dikategorikan juga ergonomis menurut saya. Untuk pemakaiannya sendiri adalah regular to deep fit dengan pemakaian over ear. Untuk gripnya sendiri saya bilang ini cukup baik, kekedapannya pun baik, tapi sayang agak sedikit terasa sesak aja di telinga saya. Mungkin ini impresi untuk telinga-telinga orang Eropa, tapi kalau telinga Asia mungkin kalau telinga saya agak sedikit terlalu penuh aja in-ear monitornya. Dan menurut saya memang tidak terlalu nyaman jika digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kita bilang 30 menit ke atas gitu sudah kurang nyaman sih menurut saya. Dan secara fitting kami berikan skor B- untuk fitting dari Aether R ini. Untuk housing sebesar ini sih ergonomisnya bisa dikategorikan cukup oke lah. Walaupun kalau kita bilang 6 driver mungkin bisa lebih kecil lagi untuk housingnya agar tidak terlalu gendut. Tapi mungkin ada faktor switch-nya juga di bagian belakang ini yang mempengaruhi
housingnya tidak bisa terlalu kecil. Untuk sound quality-nya sendiri bisa dikategorikan netral, dan ini adalah in-ear monitor yang tidak rewel power alias colok enak. Untuk bagian bassnya di sini bisa dikategorikan bass yang kita bilang tidak terlalu fun atau tidak terlalu besar. Arah suara dari bassnya ini clean dan juga padat. Apalagi dengan switch tuning untuk bass boost-nya. Tapi kalian jangan ekspektasi terlalu tinggi dengan switch-nya, karena ini bukan switch yang membuat in-ear monitor ini menjadi bass head in-ear monitor. Secara quality sendiri ini adalah bass yang bisa dikategorikan cukup rapi dan cepat banget. Dan tentunya tidak bleed ke bagian mid. Bass khas-khas dari balance armatur yang cepat, clean, walaupun kita bilang secara tekstur masih kalah atau secara quantity masih kalah impactful dari dynamic driver. Untuk bagian midnya ini menurut saya cantik, very beautiful, dan rich, kaya banget. Memiliki mid yang clean, tegas, dengan clarity yang baik. Untuk male vokalnya sendiri memiliki body yang pas walaupun terkesan sedikit mundur dan artikulasinya sangat baik. Sedangkan untuk female vokalnya yang terkesan sweet, lepas, tapi terkontrol di satu sisi. Memberikan presentasi yang tegas dengan artikulasi yang jelas. Untuk shouty-nya sendiri di in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan aman banget. Selain itu, presentasi dari instrumennya pun bisa dikategorikan rapi dan terkontrol. Ini adalah salah satu main star dari in-ear monitor satu ini, mid section-nya. Untuk bagian treble-nya sendiri terkesan sedikit di smooth, tidak terkesan nyerang dan sedikit mundur. Dan bisa dikategorikan kurang garang untuk treble-nya. Buat treble head, buat kalian yang treble head mungkin akan sedikit kurang puas dengan in-ear monitor satu ini. Namun secara ekstensi dan airy-nya in-ear monitor satu ini oke banget loh. Walaupun secara teksturnya mungkin agak sedikit kurang gigit buat kalian treble head. Dan secara tonal, Aether R ini kami berikan skor B+ untuk tonalitasnya. Mungkin ini tonalitas yang love and hate. Personal sih saya suka dengan tonalitas seperti ini. Tapi kalau kalian mencari in-ear monitor yang agresif, V-shape, in-ear monitor satu ini bukan untuk kalian sih kalau menurut saya. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. In-ear monitor satu ini bisa dikategorikan in-ear monitor yang main aman atau safe, dengan timbre yang bagus untuk kelas 6 balance armatur. Untuk soundstage-nya sendiri tidak terkesan terlalu luas banget, terlalu megah banget enggak, tapi dia terkesan 3D. Walaupun sedikit sempit seperti bola kecil tapi 3D. Itu hal yang menarik sih. Untuk detailnya sendiri, detailnya cukup oke, mikro-mikro detailnya ini keluar semua. Clarity-nya pun dari in-ear monitor satu ini baik dan tegas banget. Separasi imaging dan positioning, separasi ini terpisah-pisah dengan baik thanks to the 6 balance armatur. Imagingnya pun juga cukup baik, dari kesan layering-nya ini juga sangat-sangat baik. Dan positioningnya bisa dikategorikan cukup pinpoint untuk kelas 6 balance armatur. Dan kami berikan skor amin untuk teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons-nya dari in-ear monitor satu ini yaitu in-ear monitor satu ini langka di Indonesia. Saya rasa rasanya tidak ada yang membawa in-ear monitor ini ke Indonesia. Ya, itu salah satu cons-nya, tidak mudah didapatkan di Indonesia. Yang kedua yaitu harganya yang cukup mahal untuk kelas 6 balance armatur. Sekali lagi ini perspektif saya, bisa saja saya bilang mahal tapi menurut kalian nggak mahal ya, bisa aja berbeda. Tapi menurut saya ini cukup mahal untuk 6 balance armatur. Pro-nya suaranya ini oke banget kalau kalian yang cari netral-netral, in-ear monitor satu ini cukup netral, walaupun dengan bass boost-nya sekalipun tidak membuat in-ear monitor ini jadi bass head in-ear monitor. Dia memiliki suara yang tegas dan juga kita bilang netral banget. Untuk value for money dari Aether R ini kami berikan skor C+ dan masuk pada kategori over value. Memang sih kita bilang suaranya ini oke, tapi harganya juga sesuatu kan. Apalagi kalau kita bilang kita import masuk ke Indonesia dengan harga tax tambahan. Wow. Kesimpulan, Aether R ini merupakan salah satu in-ear monitor yang bisa dikategorikan menarik dari Polandia. Sayang aja harganya memang cukup tinggi dan masuk Indo pastinya harganya juga tambah tinggi lagi. Karena menurut saya banyak alternatif di range harganya. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Aether R ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dingin pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.